Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun berada, apa kabar semuanya? Saya mau menyapa setiap umat Tuhan, baik yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, maupun juga yang berada di luar dari Kepulauan Indonesia. Shalom buat semuanya, sudah lama kita tidak bertemu lewat channel YouTube ini, dan saya rindu hari ini untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Tantangan Hidup Itu Datang. Jika tantangan hidup itu datang. Sebelum kita boleh mendengarkan apa yang menjadi perenungan kita, pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada untuk kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau sungguh sangat maha baik dan teramat maha baik dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap langkah kami, setiap musim hidup kami, Tuhan selalu bersama kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu bagi kehidupan kami dengan judul Jika Tantangan Hidup Itu Datang. Mari Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang memampukan kami dapat mengerti dalam nama Tuhan Yesus, dan kami boleh menerima kemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Urapi hamba Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sucikan kuduskan dengan darah Yesus, sehingga setiap kebenaran, setiap pemberitaan firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah Jika Tantangan Hidup Itu Datang. Saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami tekanan, pergumulan berat, bahkan mungkin menghadapi namanya badai kehidupan. Proses pemurnian, pembentukan, mungkin boleh dikata ada yang sedang menghadapi gelombang tsunami. Kalau berbicara mengenai badai kehidupan, tantangan kehidupan bisa itu terjadi dikarenakan memang Tuhan sedang membentuk pribadi seseorang itu untuk menjadi pribadi yang lebih mulia, seperti dalam gambaran Yusuf. Yusuf diizinkan dibuang oleh saudara-saudaranya, menghadapi suatu keadaan yang tidak enak dalam sebuah penjara, namun Yusuf tidak melakukan kesalahan. Namun ada juga yang Tuhan izinkan tantangan itu terjadi karena mungkin Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan, namun pribadi seseorang tersebut mengambil satu keputusan yang salah sehingga dia harus melewati proses di mana dia menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin dikarenakan keputusan-keputusan yang salah. Namun saya percaya, kita semua percaya, dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah yang harus kita pegang teguh. Baik itu karena kesalahan kita, tantangan yang sedang kita hadapi, atau mungkin memang Tuhan sedang membentuk kita untuk maju lebih lagi, untuk menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang berkenan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Berbicara mengenai gelombang tsunami dalam kehidupannya, secara arti sederhananya tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, dan gempa bumi itu merupakan salah satu penyebab utama terjadi tsunami. Saya tidak sedang mengajarkan ilmu geografi, tetapi saya percaya dalam keadaan kehidupan dunia ini, dalam gambarannya kita dapat menarik sebuah arti kiasan dalam gambaran secara rohani. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, tantangan hidup itu mungkin bisa disebabkan oleh karena mungkin kita mengambil salah satu keputusan yang salah. Kita keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam kebenarannya. Gambaran gempa bumi itu salah satu penyebab utama di mana ada terjadi pergeseran. Namun Tuhan kita yang berkata saat dia naik ke surga, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Maka inilah yang harus kita pegang teguh, bahwa Tuhan selalu dan selalu menyertai saudara dan saya di dalam segala hal. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai dengan sebuah judul, Jika Tantangan Hidup Itu Datang, Bapak Ibu. Pada saat terjadi gelombang tsunami, pada saat terjadi badai, kita tahu waktu terjadi tsunami kemarin banyak merusak bangunan-bangunan dan banyak korban jiwa di dalamnya. Benar ya Bapak Ibu? Oleh karena itu dalam arti kiasan secara rohaninya,
yang kita gambarkan sebagai gelombang tsunami dalam kehidupan rohani. Jika tantangan itu datang, jika gelombang tsunami itu datang, jika badai kehidupan itu datang, tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan atau menghancurkan atau merusak kehidupan orang-orang di sekitarnya. Artinya dapat mengganggu, dapat menghilangkan sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang yang dekat dengannya. Mengapa saya katakan begitu? Salah satu contohnya misalnya dalam sebuah rumah tangga terjadinya namanya perceraian. Kita tahu bahwa dalam hal mengenai perceraian ini dampaknya berakibat kepada anak-anaknya. Namun hal ini yang terkadang kurang disadari oleh umat Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Demikianlah dalam gambarannya, jika tantangan hidup itu datang, apa yang harus kita lakukan? Jika tantangan hidup itu datang, kita harus tetap memandang kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita tidak pernah gagal. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Namun di ayat B-nya mengatakan, aku datang, Yesus Kristus Tuhan kita datang, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya gambaran ini boleh firman Tuhan yang memperkatakan bagi setiap kita pada kesempatan hari ini, inilah harus kita pegang kuat dengan teguh. Bahwa apabila Tuhan Yesus datang, apapun keadaan kita, maka Tuhan akan memberikan setiap kita kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kabar baiknya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan kita membahas mengenai kisah Nabi Nuh pada kesempatan hari ini. Jika tantangan hidup itu datang, jika kita mengingat dan menyebut nama Nuh, pastilah yang teringat bagi kita waktu kejadian air bah yang terjadi di muka bumi ini. Alkitab mengatakan semuanya habis kecuali Nabi Nuh dan keluarga beserta hewan binatang yang Tuhan pilih untuk masuk ke dalam bahtera. Selama 40 hari, 40 malam, tingkap-tingkap langit terbuka, hujan turun dengan derasnya. Bapak Ibu nanti bisa buka dalam Kejadian 7 ayat 11 sampai dengan Kejadian 8 ayat 14. Dikatakan bahwa Nuh berada di dalam bahtera itu selama 371 hari. Secara keseluruhan, Nabi Nuh bersama keluarga berada di dalam bahtera, Bapak Ibu. 40 hari, 40 malam hujan turun dengan tiada henti-hentinya. Bahkan Alkitab mengatakan dari dalam bawah tanah ini keluar luapannya. Tetapi Nuh secara keseluruhan berada di dalam sebuah bahtera 371 hari. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan saat itu Nuh berada dalam bahtera. Pastinya Nuh mengingat bagaimana keluarganya. Tidak mungkin Nuh tidak punya saudara, tidak mungkin Nuh tidak punya sepupu, tidak mungkin Nuh tidak punya teman. Pasti dia membayangkan bagaimana keluarganya di luar dari istri dan anak-anak mantunya itu berteriak minta tolong. Di mana temannya, teman mainnya, masa kecilnya, teman dia untuk bercerita, ditelan dengan air bah. Banyak saya percaya banyak teriakan minta tolong pada saat itu untuk berusaha dan lari ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi kembali lagi Alkitab mengatakan semuanya binasa kecuali Nuh bersama keluarga. Kalau bahasa sederhananya dapat dikatakan pada saat itu terjadi badai yang sangat luar biasa. Terjadi tantangan kehidupan yang luar biasa pada masa itu Bapak Ibu. Amin. Sampai akhirnya kita mengetahui dalam Alkitab bahwa segala sesuatunya sudah mulai pulih pada saat burung merpati yang dilepaskan oleh Nabi Nuh tidak kembali lagi. Mari Bapak Ibu saya mengajak di tempat kita masing-masing kita buka dan kita baca Kejadian 8 ayat 13. Kejadian 8 ayat 13 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Kalau kita mundur sedikit dari Kejadian 7 ayat 11 mengatakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit.
Dari sini kita dapat bayangkan kembali penantian Nabi Nuh melewati masa-masa yang saya percaya tidak mudah. Sangat tidak mudah baginya. Bagi Nabi Nuh dan keluarga sekalipun mereka selamat, pasti ada pikiran, pasti ada hati yang bercampur dengan segala sesuatu perasaan di dalamnya. Bagaimana keadaan di luar bahtera ini? Sesuatu yang menakutkan pada saat itu terjadi. Karena firman Tuhan, Alkitab kembali mengatakan dalam Kejadian 7 ayat 23 bahwa tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nabi Nuh dan keluarga. Dikatakan dalam Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang, melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali saat situasi tidak enak terjadi, saat sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi, atau mungkin kita diketawakan, diremehkan, bahkan dibuat seperti lelucon, tidak dianggap, ataupun saudara mungkin saat ini yang mendengarkan ada menghadapi suatu keadaan yang tidak enak, baik dalam sisi keharmonisan keluarga, baik dari sisi kestabilan perekonomian keluarga, ataupun dalam hubungan pekerja. Jangan menyerah Bapak Ibu. Percayalah semua itu pasti akan berlalu. Amin Bapak Ibu. Sesulit apapun yang kita pernah alami, atau saat itu mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, mari setiap kita saat ini mengingat gambaran Raja Wali yang terbang tinggi. Saya percaya saudara dan saya saat ini yang mendengarkan firman Tuhan diibaratkan sebagai Raja Wali. Saat menghadapi badai, saat menghadapi persoalan, disitulah saatnya saudara dan saya memiliki kesempatan untuk terbang semakin tinggi. Amin Bapak Ibu. Dalam ilustrasi gambarannya, Nuh menghadapi satu keadaan yang pastinya tidak enak, sekalipun Alkitab tidak menuliskan secara terperinci. Tetapi pastinya dalam suatu perasaan yang tidak enak itu, suatu perasaan yang sesungguhnya pasti berkecambuk di dalam hati Nabi Nuh. Tetapi Nuh tetap memandang Tuhan, sehingga kita dapat melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati keluarga Nuh dan membuatnya besar. Saya percaya setiap kita sesungguhnya, saudara dan saya juga adalah keturunan Nuh. Sekalipun dalam Alkitab kita memperkatakan bahwa setiap kita adalah keturunan Abraham, Ishak, Israel. Benar ya Bapak Ibu? Namun setiap kita sejak kejadian air bah sampai dengan masa ini, kita adalah keturunan-keturunan dari Nabi Nuh. Amin. Oleh karena itu tantangan, keadaan, situasi yang tidak enak dari pelajaran ini, percayalah bahwa kita pasti bisa melewatinya. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, bahkan di saat kita menghadapi satu keadaan yang tidak enak, disitulah kesempatan kita untuk semakin terbang lebih tinggi bersama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan mengenai jika tantangan hidup itu datang, ada 3 poin yang saya mau bagikan bagi setiap kita pada kesempatan hari ini. Firman Tuhan berkata bagi kita hari ini ada dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya mungkin juga dalam gambarannya, pada saat terjadi air bah itu, Nuh berkata bagaimana nanti kehidupan di dunia ini. Seperti seolah-olah keadaan kan sudah habis ya, tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarga. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi kita kesempatan hari ini, sekalipun mungkin saudara merasa sudah tidak ada yang tersisa, mungkin sudah tidak ada harapan, mungkin segala sesuatunya seperti tidak mungkin, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada kesempatan ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika tantangan hidup itu datang, ada 3 poin yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Poin pertama adalah, mari setiap kita untuk tetap membangun mesbah. Poin pertama adalah bangun mesbah Bapak Ibu, saudaraku. Dikatakan setelah Nabi Nuh bersama keluarga dan semua yang berada di dalam bahtera keluar, Alkitab mengatakan Nabi Nuh mendirikan mesbah Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 18-20. Kejadian 8 ayat 18-20. Saya akan bantu bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu
Di ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kita perlu garis bawahi di ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan, mari kita merespon dengan benar, Bapak Ibu. Seringkali dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kepahitan yang muncul, tawar hati yang muncul, curiga yang muncul, perasaan negatif yang muncul, yang berakibat semangat untuk beribadah berkurang, maupun semangat dan gairah untuk melayani Tuhan berkurang. Namun apa yang kita lihat dan kita pelajari dari kejadian Nabi Nuh, Nuh akhirnya membangun mezbah, membuat mezbah, mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Cara kita merespon segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Itu juga akan mempengaruhi perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah itu perkataan ucapan syukur atau sebaliknya perkataan mengeluh dan bersungut-sungut. Hari ini, jika tantangan hidup itu datang, poin pertama, bangun mezbah, dan mari kita merespon dengan cara yang benar, sehingga kita tidak curiga, sehingga kita tidak pahit hati, sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Amin, Bapak Ibu. Kita membangun mezbah tentunya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persembahan kita adalah suatu persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa dikatakan Daud dipilih oleh Tuhan pada saat Nabi datang kepada ayah dari Daud untuk mencari raja? Artinya pada saat itu seorang Nabi datang ke keluarga Isai untuk mencari yang dimana Tuhan Allah akan menunjukkan siapa yang akan menjadi pengganti raja. Secara perawakan, secara tampang, secara tinggi badan, besar badan, abang-abang saudara-saudara dari Daud lebih berpotensi untuk menjadi raja. Namun Tuhan melihat hati Daud. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang membangun mezbah Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tulus. Tuhan melihat kedalaman hati saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Kita buang perasaan curiga kita kepada Tuhan. Kita buang perasaan negatif kita kepada Tuhan. Kita buang segala kepahitan, sehingga kita tidak menjadi tawar. Sehingga semangat kita dalam melayani Tuhan. Sehingga semangat dan gairah kita untuk mencari Tuhan tetap terjaga dan tetap berkobar. Amin, Bapak Ibu. Dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kembali lagi, kesempatan ini kita diingatkan agar ibadah kita bukanlah menjadi suatu rutinitas di dalam kita beribadah. Tetapi pada saat kita beribadah adalah sebuah kerinduan, ada gairah di dalamnya yang berkobar untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, dan lewat doa-doa yang kita percaya Bapa di surga mendengarkannya. Amin. Kalau kita belajar mengenai kisah Daud, bagaimana begitu banyak tantangan-tantangan hidup yang dia alami. Pada saat pun dia mengalami sesuatu yang tidak enak dari anak-anaknya. Pada saat dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi Alkitab mengatakan juga bahwa kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dari milik Daud. Dan saya percaya, saya berdoa, kiranya kemenangan demi kemenangan juga menjadi bagian dari milik saudara dan saya. Amin. Kalau kita berbicara mengenai, teringat kisah dengan Daniel, dikatakan 3 kali sehari Daniel datang berlutut dan berdoa. Daud dikatakan 7 kali dalam sehari. Tentunya pada saat kita datang kepada Tuhan membangun mezbah dengan hati yang tulus dan murni. Karena cara respon kita, cara pandang kita, kita merespon dengan cara yang benar. Amin, Bapak Ibu. Amin, saudara-saudaraku. Kita merespon segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan cara yang benar, dengan cara pandang Tuhan yang benar. Maka saya percaya jika kita membangun mezbah Tuhan dan merespon dengan cara yang benar dan dengan datang dengan hati yang tulus dan murni dengan kesungguhan, maka kita akan menang menghadapi tantangan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Poin yang kedua, jika tantangan hidup itu datang,
itulah saatnya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 21. Dapatkan perkenanan Tuhan jika tantangan hidup itu diizinkan datang dalam kehidupan kita. Apakah tantangan itu disebabkan oleh karena mungkin satu dan lain hal kita mengambil satu keputusan yang salah sehingga kita harus melewati proses, atau karena memang Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih mulia, pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengizinkan kepada Yusuf menghadapi satu keadaan yang sangat tidak enak. Dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sebuah lubang yang tidak ada seorang pun dapat mendengarkan teriakannya. Dia masuk penjara, tetapi pada waktunya dalam karya Tuhan, dia diangkat menjadi orang kedua, menjadi Perdana Menteri di Mesir, Bapak Ibu. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 21. Dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh mempersembahkan korban bakarannya, korban syukurnya, membangun mezbah. Biar setiap mezbah yang kita bangun, Tuhan mencium sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mencium sebagai persembahan yang harum. Sehingga apabila Tuhan berkenan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Amin. Berbicara mengenai membangun mezbah, membawa korban, tentu ada suatu korban yang di dalamnya, Bapak Ibu. Berbicara mengenai membangun mezbah, ada korban tentu di dalamnya. Apakah itu mungkin pada saat kita bangun pagi-pagi, kita bangun jam 4 pagi, kalau kita tidak terbiasa dengan berdoa jam 4 pagi, tentu ada rasa ngantuk. Tetapi apabila kita konsisten tetap terus melakukannya, maka itu menjadi suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Demikian juga pada saat kita dibentuk Tuhan dalam membangun mezbah, ada hal-hal yang mungkin dilucuti dari kehidupan kita yang tidak baik, mungkin keinginan daging kita, mungkin hal-hal yang Tuhan sedang bentuk karakter kita. Namun pada saat kita membawa kepada Tuhan, kita percaya dan kita membawa dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus dan murni, maka itu boleh menjadi suatu perkenanan, mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saat kita senantiasa konsisten membawa korban syukur kita kepada Tuhan dengan sikap hati kita yang benar, saya percaya Tuhan tidak akan berlama-lama menjawab doa kita. Kalau kita mau lihat dan kita pelajari lebih dalam, sesungguhnya yang mungkin membuat doa-doa kita ada butuh waktu, proses di dalamnya, di mana Tuhan menjawab doa kita, karena Tuhan melihat ada hal-hal yang sedang dibentuk dalam kehidupan kita. Atau juga pada saat kita hampir saja menerima jawaban doa dari apa yang kita doakan, ada keluhan di dalamnya, ada persungut-sungutan di dalamnya, ada amarah di dalamnya, ada hal-hal yang seharusnya kita dapatkan segera, tetapi dalam perjalanan mendapatkan jawaban doa itu, kita tidak menjaga hati kita kurang imannya, kita kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu kita diingatkan pada kesempatan hari ini, mari kita menjaga iman percaya kita, mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga perkataan kita dalam menanti apa yang menjadi jawaban dari doa-doa kita kepada Tuhan untuk mendapatkan perkenanannya. Doa kita, saudara dan saya, mendapatkan perkenanan Tuhan dengan waktu kairos Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya dari setiap doa dan permohonan kita. Amin, Bapak Ibu. Penyembahan kita sesungguhnya mampu mengubah hati Bapa. Perkenanan Tuhan itulah yang kita butuhkan. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 9 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Di ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Biarlah setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan berbelas kasih bagi setiap kita. Tuhan berbelas kasih bagi saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Membangun mezbah, mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah, jika tantangan hidup itu datang, adalah siap-siap kita terima kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Nuh pada saat itu menghadapi
suatu badai kehidupan, tanda kutip dalam arti kiasannya. Suatu keadaan yang tidak enak, suatu keadaan yang pastinya menakutkan, membuat Nuh bercampur perasaannya di dalam hati sanubarinya. Karena hanya Nuh dan keluarga saja yang hidup. Saya percaya Nuh bukan seorang yang egois yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi saya percaya mengapa Tuhan berkenan kepada Nuh. Karena Nuh memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang penuh kasih, hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Maka jika saudara dan saya saat ini sedang menghadapi satu tantangan yang tidak enak, percayalah, siap-siap untuk menerima kemuliaan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 1 yang mengatakan bahwa Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jika kita berhasil melewati tantangan kehidupan kita, apapun itu, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan membawa saudara dan saya masuk dalam level berikutnya, menerima kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga hati kita. Mari kita tetap menjaga perkataan kita. Mari kita tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam merencanakan dan membentuk kita. Dan memberikan setiap kita kehidupan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 12-15. Kejadian 9 ayat 12-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Amin saudaraku. Artinya saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan, ada perjanjian di dalamnya. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saya yang membangun mezbah, yang tetap konsisten, menjaga hati, perkataan datang dengan hati tulus yang murni, dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita mendapatkan belas kasih Tuhan, maka kita siap-siap untuk menerima kemuliaan Tuhan. Di dalam menerima kemuliaan Tuhan ada perjanjian di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Ada perjanjian di dalamnya. Setiap kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa itu adalah perjanjian Tuhan Allah kepada Nabi Nuh dan juga kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia dengan cara air bah kembali. Amin. Demikianlah apa yang menjadi perjanjian kita kepada Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan kita. Ada perjanjian di dalamnya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya buku asuransi? Seorang yang memiliki asuransi pasti punya buku asuransi. Di dalam buku asuransi itu ada perjanjian-perjanjian di dalamnya. Jika klausa-klausa poin-poinnya tidak diikuti, tidak disepakati, maka jika para nasabah yang memiliki buku asuransi klaim tidak dapat mengklaimnya. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni sesamamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Oleh karena itu, kita harus tahu apa yang menjadi perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Roh Kudus yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melakukan firman-Nya. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kelemahan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan saya percaya pada saat kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memampukan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya untuk tetap berdiri tegap, untuk dapat melakukan apa yang menjadi janji-janji firman-Nya, apa yang menjadi perintah-perintahnya. Maka oleh karena itu, untuk menerima kemuliaannya, kita mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Kita ingat perjanjian kita kepada Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Lewat firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab ini Bapak Ibu. Amin. Ada perjanjian di dalamnya. Hari ini kita diingatkan, mari kita menggali firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita komitmenkan diri kita. Kita disiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. 1 hari 1 pasal. Mungkin nanti akan bertambah. 1 hari 2 pasal. Dan selanjutnya sampai kita mengetahui apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan kita bawa itu kepada Tuhan untuk kita dimampukan
untuk melakukan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apabila ada perjanjian di dalamnya dan kita memegang perjanjian itu dengan tidak melonggarkannya, dengan tetap berpegang teguh, dengan tetap memegang teguh perjanjian kita kepada Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan menerima kemuliaannya. Kiranya kebenaran itulah yang menjadi barisan depan setiap kita, dan kemuliaan Tuhan itulah yang akan menyertai setiap kita. Barisan depan kita adalah kebenaran, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam perjanjian-perjanjian yang telah kita sepakati bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan perenungan dengan judul jika tantangan hidup itu datang. 3 poin ini yaitu bangun mesbah. Mari kita merespon dengan cara yang benar. Kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga perkataan kita. Kita datang dengan hati yang tulus dan murni kepada Tuhan. Maka pada saat kita membawa korban syukur kita, korban persembahan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak enak pada saat kita dilucuti, pada saat kita lagi sedang diproses, pada saat kita mungkin sedang dibersihkan, pada saat mungkin sesuatu yang tidak enak itu terjadi. Tetap jaga hati, pikiran, kepercayaan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan biar kita tetap konsisten membangun mesbah kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Apabila kita mendapatkan perkenanan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengatakan, aku berbelas kasih kepada siapa aku mau berbelas kasih. Aku melimpahkan kasih karuniaku kepada siapa aku mau melimpahkan kasih karuniaku. Doa saya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan, anak-anak Tuhan yang mendapatkan belas kasih Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan favor Tuhan, sehingga di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah gagal menggenapi rencananya atas kehidupan kita, siap-siap kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Doa saya, kekuatan demi kekuatan, kemenangan demi kemenangan, bahkan Tuhan membawa kita masuk kepada level berikutnya, kemuliaan, promosi daripada Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul jika tantangan hidup itu datang. Bapa, biarlah firman-Mu sendiri yang bekerja, Bapa, mengingatkan kami pada saat kejadian mengenai Nabi Nuh, air bah itu datang Tuhan. Nuh membawa korban syukur, korban bakarannya kepada Tuhan. Maka kami percaya, Bapa, oleh Roh Kudus-Mu lah yang bekerja bagi setiap kami, sehingga tidak terjadi secara kebetulan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Jika tantangan hidup itu datang, kami tetap, Bapa, membangun mesbah. Kami menjaga hati kami, ketulusan dan kemurnian, merespon dengan cara yang benar Tuhan. Dan kami mendapatkan belas kasih karunia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kami percaya dengan waktu Kairos Tuhan, kami menerima kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya yang kami percaya bahwa Engkau Kristus Yesus Tuhan datang dalam hidup kami, untuk kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, untuk kami mempunyainya dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Kami percaya lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami itu baik Bapa adanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jika kami melakukan suatu hal yang salah di hadapan-Mu, Tuhan, sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus. Bukakan setiap berkat-berkat-Mu, bukakan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat terobosan-terobosan, kami boleh menerima janji-janji berkat-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Jika ada yang berdoa untuk keturunan Tuhan, baik untuk keturunannya maupun juga keturunan dari anak mantu cucunya, Tuhan, bukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rahim yang tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pasangan suami istri yang telah menikah, yang merindukan keturunan, Tuhan percayakan dengan keturunan ilahi dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak yang berdoa untuk sakit penyakit, jika Bapak Ibu, jika ada yang sakit, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan perkatakan, arahkan mata, hati dan pikiran-Mu kepada Kristus Yesus Tuhan, dan imani saat ini, detik ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, terima kesembuhan. Jadilah apa yang menjadi sesuai dengan iman-Mu. Terima kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami gangguan sakit penyakit di bagian kaki, dalam nama Tuhan Yesus. Asam urat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah tinggi, darah rendah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan iman mengalir kuasa kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menyembuhkan saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang berdoa Tuhan untuk pergumulan keluarga, Tuhan pulihkan rumah tangga yang
yang bahagia, rumah tangga ini berkati, lindungi setiap kami, bahkan yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Karena kami percaya apabila Tuhan Yesus datang, sebagaimana mukjizat pertama yang Tuhan adakan di perkawinan di Kana, Engkau hadir. Dan Alkitab mengatakan bahwa anggur yang terbaiklah yang diberikan pada saat itu. Kami percaya pada saat Tuhan Yesus datang dalam setiap kehidupan persoalan kami, maka yang terbaiklah kami terima di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita, damai sejahtera kami semua diberkati. Dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang memberkati, biarlah anugerah kasih karunia Tuhan dalam penebusan darah Yesus yang memberkati saudara dan saya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan, terima berkat Abraham, Ishak, Israel, terima berkat Kristus Yesus Tuhan yang memberkati saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal untuk menggenapi setiap rencana-Mu yang indah kudus dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, tolong bantu share, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan lewat channel YouTube ini, banyak jiwa-jiwa yang semakin dikuatkan dan diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang tidak pernah gagal. Haleluya. Amin.